Hari Kamis, pekan biasa yang ke-10, tanggal 12 Juni 2025. Wujud misa untuk para donasi. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para Suter Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stepandi, Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisio dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Everos Jerry Moya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Trese Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kondewati, Yosep Apai Anggun Anggi Brigita beserta John Kennedy, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Efek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta. Mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, dari keluarga Ibu Elizabeth Nawati dan Bapak Bonifacio Aristo. Mohon kesembuhan dari Dionysius Ivander dari sakit kanker tumor di kepala. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim dari keluarga Ahya Samson, dari keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, dari keluarga Ibu Cindy Lewadi di Jakarta. Mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, dan juga dari keluarga dari Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion Medi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husin, untuk Ibu Leni dan keluarga beserta anak dan cucunya di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Alvia Yupita, Jeplin Yung, Jeplin Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Bapak Agustinus Minarni, Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching, Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta. Mohon kesehatan Garen dan Ana Juju, dan juga dari keluarga Bapak Robert Madeng, Ibu Rosvinta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Yuliana Yosinari Ayang dan Benadus Febrian beserta keluarga, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Christina Sauri dan keluarga di Singkawang,
untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika, dari keluarga Bapak Honggo dan keluarga di Pontianak, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi, mohon kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga dari keluarga Bapak Thomas Diosono di Jakarta, untuk keluarga Bapak Martinus Marono di Sanggau, dan mohon kesehatan Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru, dan juga dari Bapak Rawi Sunardi dan Ibu Sunardi, mohon kelancaran penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi, terjual dengan cepat dan harga bagus. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bro Akeng. Semakin orang membiarkan diri dibimbing oleh Roh, semakin ia dibebaskan dari kebutaan untuk menemukan cahaya Injil. Maka tuntutan Yesus untuk pengudusan menjadi lebih berat dari perjanjian lama, ialah agar kita saling memaafkan dengan tulus ikhlas. Kita mempersiapkan batin segenap. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami mohon curahkanlah kami Roh Kudus agar kami dapat lebih mendalam siapakah Engkau sebenarnya. Semoga cahaya-Mu menyinari hidup kami, dan semoga cinta kasih dan kebebasan semakin subur berkembang di tengah-tengah umat-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada serubung yang menutup hati mereka. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka serubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang makin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami tawarkan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang di pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri, yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang, Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan pada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan berunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas altar dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan altar dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar lunas hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Allah membuat cahayanya bersinar dalam hati kita, agar kita memperoleh cahaya dari pengetahuan soal kemuliaan Allah. Ajaran Matius dan ajaran Injil seakan-akan masih tertutup bagi kita. Tutup itu dapat dibuka apabila kita bertobat kepada Tuhan yang adalah Roh. Dialah yang dapat memberikan pengertian tentang Injilnya. Barang siapa marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kutipan ini menyatakan bahwa kesucian menurut Injil lebih luas daripada kebajikan menurut pandangan orang. Hal ini digambarkan dengan bermacam-macam perumpamaan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam,
sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, semoga roti anggur ini menandakan pengampunan dan pepulih, agar kami dapat saling mengenal dan bergaul sebagai saudara sebapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah kita mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tundang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doakan jiwa Kristus
jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Sabdamu adalah roh dan kehidupan, ya Tuhan. Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus di surga, berkenanlah menerima ucapan syukur kami bahwasanya Yesus telah melunasi hutang kami, yang telah membuka kerajaan-Mu bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, limpah berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo.